Sekarang kami akan ke Pak Hidayat Nur Wahid. Pak, tanggapan Anda sebagai seorang wakil rakyat atas keputusan atau surat dari Menteri Agama ini soal larangan TOA untuk beberapa radius jarak tertentu ataupun volume tertentu bagaimana? Ya, pertama ini belum pernah dibahas di Komisi 8 ya, belum pernah dibahas dengan DPR. Dan nomor dua, memang di tingkat rakyat memang sudah menghadirkan pro dan kontra gitu. Sehingga keinginan untuk menghadirkan harmoni juga sesungguhnya menjadi bagian yang bisa dikritisi. Karena kalau kita ingin menghadirkan harmoni ya tentu saja segala sesuatunya dilakukan dengan cara yang betul-betul bijak gitu ya. Karena surat edaran ini sesungguhnya kan tidak baru gitu ya. Ini bahkan sudah umurnya 44 tahun, ini sejak tahun 1978. Tapi waktu itu surat edaran Dirjen Bimas Islam dan kemudian diperbarui dengan surat edaran Dirjen Bimas Islam tahun 2018. Dan sekarang dinaikkan tingkatnya menjadi surat edaran Menteri. Nah pertanyaannya adalah, apa perlunya sehingga kemudian surat edaran ini ditingkatkan dalam tanda kutip kewenangannya gitu ya, dari Dirjen menjadi Menteri? Apa memang ada masalah-masalah yang sangat luar biasa krusial sehingga harus ditingkatkan. Dan bahkan di dalam surat edaran Dirjen menjadi surat edaran Menteri ini ada beberapa yang berubah. Di antaranya adalah dulu waktu surat edaran Dirjen itu waktu diperbolehkan 15 menit sebelum adzan subuh untuk kemudian dimulai pengumandangan tarhim, sholawatan dan sebagainya. Sekarang hanya 10 menit saja. Dulu tidak ada pembatasan terkait dengan desibelnya berapa. Sekarang ada pembatasan 100 desibel. Pertanyaannya adalah, apa sudah ada kajian yang betul-betul objektif dari tahun 2018 sampai tahun 2022? Apa yang terjadi? Karena yang kalau publik melihat secara langsung yang banyak terjadi yang menjadi masalah yang menghadirkan disharmoni adalah bukan masalah TOA gitu ya. Walaupun saya setuju ya dengan Dr. Imam Darukumi tadi, kalau kaitannya dengan masalah kesahduan ya saya pastilah semuanya menginginkan yang sahdu tersebut. Tapi kalau terkait dengan permasalahan yang terjadi di masjid dan disharmoninya, justru yang terjadi sekarang adalah banyak terjadi imam masjid yang justru diserang oleh orang luar gitu ya. Ada juga ustadz yang sedang memberikan ceramah diserang oleh orang luar padahal dia berada di dalam masjid. Misalnya Pak Ali Jabir misalnya sedang memberikan ceramah dalam masjid, kemudian diserang orang dari luar. Ada imam masjid di Pekanbaru, ada juga di Jawa Tengah, mereka sedang mengimami sholat isya atau sholat subuh, diserang orang dari luar. Dan kemudian termasuk di Sulawesi sampai meninggal dianiaya oleh seorang yang dalam tanda kutip orang dari luar masjid. Nah ini permasalahan mendasar yang lebih serius sesungguhnya dibandingkan dengan masalah TOA tersebut. Tetapi ini justru kita belum mendapatkan sebuah advokasi maksimal dari Kementerian Agama bagaimana mengamankan masjid, bagaimana mengamankan imam-imam masjid, para muadzin dan lain sebagainya dari kejahatan-kejahatan dilakukan oleh pihak-pihak di luar masjid, termasuk keamanan masjid dan musola. Banyak sekali terjadi vandalisme terhadap masjid dan musola. Nah ini juga mestinya mendapatkan perhatian yang serius. Jadi sekali lagi terkait dengan TOA, mestinya ada kajian yang memadai gitu, karena kalau ingin harmoni, tadi saya setuju dengan Kementerian tadi MUI bahwa mestinya dilakukan yang secara proporsional, jangan generalisasi. Karena Indonesia ini kan memang betul beragam. Beragam itu bukan hanya relasi antara mayoritas minoritas, tapi juga banyak kawasan di mana di situ sepenuhnya adalah mayoritas Muslim, ya. Dan kemudian mereka tidak ada masalah dengan TOA, nggak ada masalah dengan pengeras suara, dan mereka kemudian menikmati saja. Dan kalau sementara surat edaran ini bersifat general dilakukan ke semua kabupaten kota dan bahkan akan ditempel di setiap masjid dan musola, itu saya khawatir justru akan menghadirkan disharmoni karena bisa menghadirkan kesalahpahaman di antara jamaah dengan masjid dan atau di antara pengurus masjid dengan jamaah. Dan ini tentu bukan sesuatu yang kita inginkan semuanya. Ya, sejumlah perhatian dan pertanyaan yang tadi Pak Hidayat sampaikan ini, apakah kemudian membuat Komisi 8 DPR RI merasa perlu untuk memanggil Kementerian Agama dalam hal ini untuk membicarakan mengenai hal ini? Iya, itu sekarang kita sedang reses Mas ya. Tentu saja nanti pada masa sidang pertama setelah reses ini tentu hal ini akan kita bicarakan atau kita kritisi. Termasuk juga dalam masa reses ini kan anggota DPR bertemu dengan konstituennya dan mereka akan bertemu dengan para imam masjid, dengan takwir masjid dan lain sebagainya. Tentu akan mendengarkan dari mereka apa yang menjadi masukan, apa yang menjadi masalah, sehingga nanti akan bisa kita bicara dengan Pak Menteri. Bahwa kita ingin harmoni, ya, tapi harmoni itu betul-betul harus adil ya. Mereka yang sudah harmoni dengan pengeras suara yang ada,
mestinya dibantunya bukan dengan surat edaran ini, dibantunya dengan tadi seperti yang disampaikan Mas Imam Darukutni. Baik. Bagaimana menghadirkan toa atau pengeras suara yang baik sehingga kita bisa menghadirkan suara yang merdu. Betul. Dan termasuk juga misalnya memberikan bantuan CCTV misalnya sehingga masjid itu aman. Sehingga kalau ada yang mencuri kota amal juga banyak sekali dicuri di masjid. Iya, betul. Nah itu mestinya sudah akan perhatian, ini menjadi bagian dari masalah yang ada di dalam masjid. Baik, nah sekarang saya ingin kembali ke DMI. Pak Imam, kita kan tahu Indonesia itu bermacam-macam orangnya. Tidak semua suatu daerah itu mayoritasnya Islam. Bagaimana kemudian mengharmonisasikan ini untuk daerah yang memang mayoritasnya Islam, kemudian untuk daerah yang tidak mayoritasnya Islam, apakah di situ nanti akan ada pengecualian? Menurut Anda sebaiknya seperti apa? Ya, saya sekali lagi bahwa perspektif Pak JK itu tentang pengantar alasan SE itu keluar itu beda sekali. Pak JK tidak pernah menyinggung tentang ketentraman, kedamaian dan harmoni untuk harmonisasi itu. Kalau itu yang disebut itu seolah-olah bahwa fenomena selama ini memang Indonesia tidak sedang tentram, tidak sedang damai, tidak sedang harmoni atau disharmoni. Tidak itu. Itu di perspektifnya lain jadinya. Tapi Pak JK perspektifnya itu soal kesahduan. Kalau syahdu itu ada waktu di mana manusia itu sempat merenungkan waktu dan kehidupannya, itu syahdu. Kalau ketentraman dan kedamaian itu akan menghadirkan segenap konsep pengamanan, konsep-konsep yang bersifat pendekatan hukum dan seterusnya itu. Nah ini bedanya. Karena itu pada awalnya memang Pak JK berharap itu tadi bisa ditandatangani 3 pihak, Kementerian Agama, DMI, dan juga MUI sampai Pak JK juga bertemu dengan Pak Kiai Miftahul Hayar. Ya. Pak, kita dapat maksudnya seperti itu Pak, tapi kita ingin tahu nanti kira-kira kalau seandainya ini sudah fix direalisasikan ke masyarakat di setiap masjid, saran dari DMI sendiri untuk pengawasannya seperti apa Pak? Untuk daerah Indonesia yang karakternya macam-macam Pak. Iya betul, jadi ini kita juga menghimbau tentu saja menyampaikan, karena suratnya itu sampaikan juga ke DMI dan ulama, maka Masjid Indonesia pada dasarnya merespon positif. Tetapi dengan juga penjelasan nanti itu kalau ke daerah-daerah pendekatannya lebih pada soal bagaimana kita memahami soal budaya dan tradisi kita yang selama ini sebenarnya tidak bermasalah, tapi perkembangan budaya kota, transformasi masyarakat yang semakin padat di Indonesia ini, khususnya misalnya kota-kota besar, Jakarta saja itu sudah 4.000-an masjid. Dan setiap masjid itu punya speaker luar 4-8 atau minimal 2. Itu dikalikan jumlah masjid itu berarti ada suara speaker itu 4.000 berarti 8.000 suara. Nah, tingkat keriuhan itu juga cukup padat bergandengan dengan kepadatan populasi manusianya. Dan ini memerlukan waktu istirahat karena kerja manusia itu di kota-kota dengan daerah di pedesaan itu beda. Ini sangat tergantung dengan hubungan kerja yang semakin teknokratis, sistematis, dan juga terjadwal ini. Karena itu saya kira memang nanti pelaksanaannya secara bertahap mungkin kota dan kemudian daerah. Jadi peran DM ini saya kira lebih bersifat partisipatif di proyek ini. Baik, masukan yang kemudian kita harapkan bisa didengarkan oleh pihak Kementerian Agama, kesyahduan, keamanan yang lebih diutamakan agar kemudian tidak ada distorsi makna dari penerapan pengeras suara di masjid ini. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.